Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan tugas kita dengan baik tanpa ada halangan apapun. Pada pertemuan pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan inisiatif sendiri. Namun sebelumnya akan Pak tayangkan kembali surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Walaupun pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak berikan contoh video yang menjelaskan tentang bagaimana menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Nah, Bapak harap kalian masih ingat ketentuan-ketentuan apa yang harus kita perhatikan pada saat menulis surat lamaran pekerjaan. Bapak akan pertegas kembali, ya. Surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan iklan, di situ kita harus mencantumkan sumber informasi dari mana kita dapatkan informasi iklan yang kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun surat lamaran tersebut. Namun sebelum kita menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan, ya, tetap harus kita ingat bagian-bagian surat yang ada 9. Ya, pertama ini adalah penulisan tempat dan tanggal surat. Ini tempatnya Denpasar. Setelah tempat itu ada tanda koma, kemudian tanggal 30 Juli tahun 2020 tanpa diakhiri titik, karena ini bukan kalimat. Jadi penulisan Denpasar huruf kapital, kemudian tanda koma, tidak boleh diganti dengan titik. Kemudian bulan Juli, nama bulan ditulis lengkap, tidak boleh diganti dengan angka, dan tahun tidak diakhiri titik. Kemudian yang kedua, hal dan lampiran surat. Hal dan lampiran surat, halnya kita tulis lamaran pekerjaan, atau seperti kemarin di videonya ditulis surat lamaran pekerjaan, itu sama saja. Yang penting ketentuannya titik 2 ini harus lurus sejajar. Jangan karena ini halnya pendek, titik 2-nya di sini tidak rapi kelihatan. Jadi dibuat lurus, kemudian lamaran L-nya huruf kapital, pekerjaan P-nya huruf kapital. Karena menulis hal itu sama dengan menulis judul. Lampiran ditulis 5 lembar. Mengapa 5 lembar? Karena di bawah di sini kita akan menyertakan 5 lampiran surat yang kita kirim bersama surat tersebut. Jadi kita tulis 5 lembar, karena di sini kita akan mengirim 5 lembar berkas. Atau bisa juga diganti menjadi 1 berkas. Bukan 1 lembar, 1 berkas. 5-nya L-nya huruf kapital, ya. Lembar L-nya kecil, tanpa titik. Di sini tidak ada titik. Kemudian bagian yang ketiga ini adalah apa namanya? Iya, alamat surat. Penulisan alamat surat itu ditulis 3 baris. Pertama, Pak ingatkan kembali, penulisan alamat surat tidak diisi kata kepada. Ya,
tidak diisi kata kepada, langsung YTH yang singkatan dari yang terhormat. Jadi karena ini singkatan, maka diisi titik. YTH titik. Y-nya huruf kapital, TH kecil, kemudian ada titik karena kita menyingkat kata. Kemudian alamat suratnya kita kirimkan ke Direktur PT Tunas Mekar. Ini contoh saja, nanti tergantung kemana kalian kirimkan surat itu nanti, ke lembaga mana kalian kirimkan surat lamarannya, ya tulis di sini nama lembaganya ya. Dikirim ke direkturnya atau pimpinan atau kepala atau manajer ya. Jadi ke jabatan paling tinggi di perusahaan tersebut. Di PT singkatan perseroan terbatas, karena singkatan ini tidak ada titik karena kita menyingkat huruf awalnya saja. Jangan diisi titik. Tunas Mekar itu nama perusahaannya. Jadi YTH Direktur PT Tunas Mekar. Itu pada baris pertama ini ditulis nama perusahaan. Kemudian pada baris kedua di sini ditulis alamat di mana perusahaan itu tinggal atau berada. Jadi Jalan Patimura nomor 54. Jadi tulis jalan, jangan disingkat, tidak boleh disingkat. Ditulis lengkap, jalan, J-nya huruf kapital, Patimura, P-nya huruf kapital, dan angka. Ya. Nah, kemudian pada baris terakhir ketiga di alamat surat itu ada nama kota, tidak perlu diisi di. Pak ulangi. Alamat surat ditulis dengan urut 3 baris. Pertama, nama lembaga kemana kita akan menulis surat, mengirim surat. Yang kedua, nama jalannya, ya, nama lengkap jalannya, beserta nomor kalau ada. Dan yang ketiga, kota, nama kota, tidak diisi di. Kemudian yang keempat, ya, di surat lamaran pekerjaan itu adalah salam pembuka. Ini banyak yang masih keliru ketika Pak periksa hasil pekerjaan kalian. Jadi dengan hormat, D-nya huruf kapital, D-nya huruf kapital, dan hormat hanya huruf kecil. Ya, jangan huruf kapital hanya. Kemudian ada tanda koma. Dengan hormat, itu salam pembuka. Kemudian bagian yang kelima selanjutnya adalah pembuka surat. Nah, ini pembuka surat. Pembuka surat ini disinilah kita mencantumkan sumber informasi dari mana kita dapatkan informasi tersebut. Apakah dia iklan yang dimuat di harian Bali Pos, Kompas, atau media lainnya. Ya, jadi intinya disebutkan sumber informasinya, sumber iklannya itu. Nah, seperti contoh di sini, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Bali Pos pada hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2020 bahwa perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan. Titik. Untuk itu, koma, ya, yang bertanda tangan di bawah ini, koma, saya, titik 2. Ini titik 2 ini karena kita akan merinci sekarang. Nama, nah, nama pelamar di sini ditulis IKD Randy Mardiase. Tempat, koma, tanggal lahir, Denpasar 2 Januari 2000. Pendidikan sarjana ekonomi, alamat Jalan Gunung Sangyang, Gang 4 nomor 10 Denpasar. Nah, ingat di sini sering sekali ada kesalahan ya. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat di sini tidak boleh huruf kapital. Di sini tetap huruf kecil ya. Mengapa huruf kecil? Karena masih merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Ini belum berakhir kalimatnya. Ya. Sehingga mengapa di sini dipotong? Ya bukan berarti ini kalimatnya sudah selesai, tidak. Ini masih lanjutannya. Jadi kalau ditulis lanjut juga boleh, tetapi tidak rapi kelihatannya. Jadi supaya rapi dan
mudah dipahami, maka diurut seperti ini. Oleh karena itu, ini tetap masih menggunakan huruf kecil ya, jangan huruf kapital. Nah, di sini kadang-kadang ada yang menggunakan tanda garis miring. Itu salah. Yang benar koma di sini ya. Nah, kemudian penulisan nama orang itu sesuai dengan ejaan, huruf kapital, huruf awalnya ini juga ya, ini juga ya. Kemudian masih berlanjut mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. Nah, lowongan yang dimaksud lowongan ini karyawan ini, membutuhkan karyawan. Ya, jadi kalau misalnya di dalam iklan itu disebutkan lowongan apa saja yang dibuka, jadi di sini sebutkan untuk menjadi apa misalnya ya, menjadi sopir, apa menjadi sekretaris, apa menjadi direktur, itu silakan diisi di sini. Untuk mengisi mengajukan lamaran sebagai sekretaris, untuk mengajukan lamaran sebagai direktur, itu ya. Nah, di sini baru kalimat pembukanya berakhir di sini. Nah, makanya di sini ada titik di sini. Ya, di sini baru titik. Awalnya di sini, akhir kalimatnya di sini. Di sini baru ada titik. Ya. Nah, jadi Pak ulangi, di kalimat pembuka surat disebutkan sumber informasi. Jangan lupa itu. Kemudian penulisan identitas diri pelamar dan sebagainya, ini huruf kecil. Ya, banyak yang masih menggunakan huruf kapital sehingga tugasnya Bapak kembalikan. Belum Pak isi nilai. Kemudian selanjutnya lampiran surat. Nah, di sini tujuan melamar di sini kelihatan ya. Ini tujuan melamar. Mengajukan lamaran untuk mengisi lowongan. Itu tujuan melamar di sini. Kemudian sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan. Ya, inilah yang Pak maksud tadi, ada 6. Karena kita di sini tulis ada 5, di sini ada 5 lembar. Ya. Yang pertama kita harus cantumkan adalah daftar riwayat hidup. Ini jangan lupa. Karena surat lamaran pekerjaan itu ada 2. Surat lamaran pekerjaan ada yang riwayat hidupnya digabungkan dengan surat itu sendiri. Nanti contohnya bisa kalian pelajari di buku paket yang sudah kalian terima. Ada surat lamaran pekerjaan yang daftar riwayat hidupnya dipisahkan. Nah, ini contoh surat lamaran pekerjaan yang riwayat hidup pelamarnya dipisahkan. Tersendiri dia ada daftar riwayat hidup yang bisa kalian isi formnya, bisa dibeli di toko-toko buku ya, ada dijual format daftar riwayat hidup. Ya, tinggal kalian isi saja. Itu dilampirkan nanti, diisi sesuai dengan identitas diri kalian ya, apapun yang ditanyakan di sana, apakah nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan ya, pendidikan SD, SMP, SMA itu disebutkan di sana sampai sarjana. Kalau ada memang riwayat pekerjaan termasuk juga di situ dicantumkan. Jadi ada daftar riwayat hidup ya. Nah, di belakangnya ini kita isi titik koma ya, bukan titik tapi titik koma. Karena ini berlanjut nanti. Di terakhir di sini baru titik. Kemudian fotokopi ijazah sarjana. Nah, ingat ini sering sekali Bapak lihat penulisannya, fotokopi itu tulisannya FOTOKOPI, bukan FOTOCOPY. Itu bahasa Inggris itu. Ya, yang kita gunakan sekarang bahasa Indonesia. Maka gunakan bahasa Indonesia yang baku. Ijazah sarjana, karena di sini sudah disebutkan sarjananya ya. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian SKCK, itu cari di kepolisian nanti kalau anak-anak betul-betul melamar. Kemudian ada fotokopi KTP ya, sesuai dengan alamat yang dicantumkan di sini. Alamatnya, fotokopinya. Kemudian ada terakhir pas foto terakhir ya, dikirim sebanyak 2 lembar. Jadi pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar. Nah, jadi ini 5 berkas ini. Ya, 5 berkas, 5 lempir sehingga kita tulis ini 5 lembar. Nah, terakhir
penutup surat. Penutup surat ya. Ini seperti ini. Ini penutup surat. Demikian surat lamaran ini saya ajukan, ya, bukan kami, karena ini mewakili satu orang, jadi pakai saya. Titik. Kemudian besar harapan saya bisa diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, bapaknya huruf kapital ini, Bapak. Huruf kapital karena itu kata sapaan. Ya, kata sapaan yang digunakan adalah Bapak atau boleh juga Ibu kalau misalnya manajernya, direkturnya seorang ibu, ya, seorang perempuan. Jadi jangan ditulis Bapak atau Ibu, itu masih belum jelas, harus jelas di situ. Harus diketahui apakah direkturnya, pimpinannya Bapak atau Ibu. Maka di sini kita pastikan menggunakan kata sapaan yang sesuai. Dan terakhir, nah sering sekali ada kesalahan ya di sini, atas perhatian Bapak. Jadi jangan menggunakan kalimat atas perhatiannya, karena nya itu yang dimaksud orang ketiga ya, nggak jelas. Kita tidak bicara dengan orang ketiga, tapi kita bicara dengan orang kedua, itu orang yang diajak berbicara. Jadi pakai Bapak atau Ibu atas perhatian. Kalau di sini kita tulis Bapak, di sini Bapak. Kalau di sini kita tulis Ibu, di sini atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Mengucapkan, bukan menyampaikan atau bukan mengaturkan ya. Dan tidak perlu diisi kata banyak. Ya, misalnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Beribu-ribu terima kasih itu tidak perlu ya. Itu bahasa yang berlebihan. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah salam penutup. Ini salam penutup. Kemudian tanda tangan. Ya, sebelum kalian menandatangani di sini harus ditempelkan dulu materai ya, materai 6000 tempelkan di sini, baru ditandatangani dan ditulis nama lengkap sesuai dengan yang di atas ya. Bukan nama singkat di sini, tapi nama lengkap. Nah, itulah surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan iklan ya, anak-anak. Ini jenis secara utuh ini Bapak sudah tampilkan, bisa dicermati. Nah, karena surat lamaran berdasarkan iklan tidak jauh beda dengan surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri, ya, maka sekarang Pak akan tunjukkan ya. Ini surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri. Ini sudah ada di judulnya, berdasarkan inisiatif sendiri. Artinya surat lamaran itu kita buat tanpa ada informasi yang kita dengar terima sebelumnya. Jadi kita sendiri yang berinisiatif untuk melamar ke sebuah lembaga, ya siapa tahu diterima. Ya. Nah, bedanya sedikit saja dengan surat tadi, cuma di pembuka surat. Di sini aja bedanya sedikit. Kalau surat lamaran pekerjaan di dalam pembuka surat dituliskan sumber informasi, nah, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri, di pembuka suratnya cuma ditulis yang bertanda tangan di bawah ini, koma, saya, titik 2. Jadi nama sama dengan surat tadi, tempat tanggal lahir sama, pendidikan, alamat, ya sama itu ya, menggunakan ketentuan tadi. Tujuannya mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, di sini ya, karena di dalam pembuka surat tidak disebutkan ya kalimat sama dengan di iklan itu, maka di tujuan kita jelaskan, kita perjelas. Yang bertangan bawah ini, saya dengan identitas ini mengajukan lamaran pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, kalau misalnya di sini ada sekolah ya, YTH Kepala SMA Negeri 2 Kute misalnya. Nah, kalau di sini sekolah, di sini jangan perusahaan tulis, tapi di sekolah yang Bapak pimpin buat ya. Kalau di sini hotel, di sini juga ditulis di hotel yang Bapak pimpin atau yang Ibu pimpin. Ya, jadi pastikan itu ya, tidak boleh berbeda. Kalau di sini hotel, di sini harus hotel. Kalau di sini sekolah, di sini harus sekolah. Kalau di sini perusahaan, di sini harus perusahaan.
Ya, kalau di sini kafe, di sini harus kafe ya. Dipastikan itu sama. Jadi ini tujuan kita melamar ya, mengajukan lamaran pekerjaan sebagai karyawan atau kalau misalnya di hotel nanti sebagai waiter, waitress, office boy atau yang lain ya. Itu. Kalau misalnya eh, di apa? Jabatan lain ya, jadi sesuaikan di sini. Ingat ya, karena ini perusahaan maka di sini ditulis perusahaan. Kalau di sini hotel harus di sini di hotel yang Ibu pimpin itu. Nah, yang lainnya sama, tidak ada perbedaan ya. Jadi Bapak harap kedua contoh ini bisa anak-anak gunakan sebagai model ya untuk anak-anak gunakan mengerjakan tugas yang Bapak berikan sehingga anak-anak bisa membuatnya menjadi benar ya, tidak hanya sekedar membuat ya. Jadi tolong kerjakan tugas yang Bapak berikan di Google Classroom ya. Mudah-mudahan dengan dua contoh ini anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik dan segera mengumpulkannya sesuai dengan waktu yang Bapak berikan ya. Jadi sekali lagi sebelum Bapak akhiri, Pak pertegas lagi, kalau surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan ya, semua bagian-bagian surat itu harus tercantum dan ditulis dengan benar sesuai dengan tempatnya ya. Perhatikan ejaan, huruf besar, huruf kapital, huruf kecil, tulisannya disambung atau dipisah ya, pakai titik atau tidak, tanda bacanya diperhatikan ya, jangan sampai lupa. Kemudian kalau misalnya berdasarkan iklan di bagian pembuka surat di sini harus dicantumkan sumber informasi. Kalau misalnya surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri, di pembuka surat cukup singkat saja yang bertanda tangan di bawah ini, koma saya titik dua. Nah, nama identitasnya dan sebagainya sama ya. Jadi coba anak-anak lihat sama, tidak ada perbedaannya ya. Nah, demikian penjelasan tambahan yang Bapak berikan. Mudah-mudahan anak-anak menjadi lebih paham, lebih mengerti. Nah, kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa bertanya melalui WA ya atau melalui Google Classroom-nya. Nah, mari kita gunakan media tersebut untuk belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan walaupun belajar dari rumah ya tanpa langsung bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian, kalian tetap bisa memahami, mengerti tentang pelajaran yang harus anak-anak kuasai selama belajar di bangku sekolah ini. Ya. Oke, mudah-mudahan situasi ini cepat berakhir ya, sehingga kita tetap kembali bisa datang ke sekolah bertatap muka ya, bertemu dengan teman-teman, Bapak Ibu guru, pegawai dan semuanya sehingga suasana kembali seperti sebelumnya. Demikian video yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik ya apa yang Pak sampaikan ini. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi ya tentang surat dan masih ada beberapa yang belum kita bicarakan. Itu kita akan bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan sehingga segala hal yang kurang baik bisa kita hindari. Terima kasih sekali lagi. Om Santi 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 Om.